Halo sahabat semuanya, saya Hanina Nur Zahara, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, Prodi Pendidikan Bisnis. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa fakta dan data terkait dengan kondisi dan peranan perusahaan jasa terhadap dampak pandemi COVID-19. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan sampai kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Pandemi coronavirus di Indonesia diawali dengan temuan penderita penyakit coronavirus 2019 atau biasa disebut dengan COVID-19 pada 2 Maret 2020. Hingga 6 April 2020 telah terkonfirmasi 2.491 kasus positif COVID-19 dengan 209 kasus diantaranya meninggal dan 192 kasus sembuh. Kasus dinyatakan tersebar di 32 provinsi dari total 34 provinsi di Indonesia. Dampak pandemi terutama di perekonomian Indonesia adalah: pertama, kita melihat kemungkinan besar kelangkaan dari barang-barang kebutuhan pokok sebagaimana yang kita tahu bahwa Cina dalam hal ini sebagai penyuplai utama impor barang-barang baku dan barang-barang kebutuhan pokok Indonesia. Dan oleh karenanya, kita juga pada akhirnya melihat beberapa kebutuhan kita berdampak kelangkaan dari impor barang baku, kemudian mengkontraksi kemampuan industri untuk kemudian berproduksi dan kemudian menciptakan nilai tambah. Nah, oleh karenanya bisa jadi kalau ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, kemudian berdampak pula secara negatif perekonomian Indonesia. Di sektor keuangan, dampak dari sisi capital outflow, arus modal keluar dari pasar modal yang cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Kita melihat ISG sudah mulai masuk zona merah dan kemudian kita juga melihat di Amerika Serikat dan juga beberapa negara-negara maju lainnya juga ikut berdampak. Di Amerika Serikat sendiri sudah melakukan beberapa langkah-langkah kebijakan, misalnya salah satunya menurunkan suku bunga The Fed dan memulai era baru. Pasar dalam hal ini menghadapi kepanikan, sehingga kita melihat ISG kita itu cenderung berada pada zona yang terus-menerus merah. Virus corona datang dan banyak hal akan berubah dengan cepat. Banyak rencana akan meleset. Jadi, bila di awal tahun ada banyak perusahaan punya target pertumbuhan berapa persen dari tahun lalu, maka siap-siap tidak akan tercapai. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Atau perusahaan jasa dapat diartikan juga sebagai suatu perusahaan yang menjual jasa yang diproduksinya, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen dan mendapatkan keuntungan. Banyak perusahaan yang sudah mulai menerapkan kebijakan work from home alias kerja di rumah dalam 2 pekan ini. Salah satunya saya mengambil contoh yaitu PT Perusahaan Ruang Raya Indonesia atau yang dikenal dengan Perusahaan Ruang Guru.
PT Ruang Raya Indonesia yang lebih dikenal dengan sebagai Ruang Guru adalah sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang berfokus pada pendidikan. Ruang Guru menawarkan platform pembelajaran berbasis kurikulum sekolah melalui video, tutorial interaktif oleh guru, dan animasi di aplikasi ponsel. Perusahaan ini didirikan oleh Adamas Belva Syah-Devara dan Muhammad Iman Usman pada April 2017 dan telah memiliki 15 juta pengguna hingga tahun 2019. Solusi yang diberikan oleh Ruang Guru di tengah adanya COVID-19 yaitu di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap COVID-19 ada juga kekhawatiran peserta didik yang siap UN tapi terpaksa diliburkan. Ruang Guru memberikan solusi atas keresahan peserta didik dengan gratis akses berbagai fitur di aplikasinya. Solusi yang diberikan Ruang Guru yang pertama, mereka memberikan gratis kuota 30 GB selama 1 bulan untuk belajar di aplikasi Ruang Guru, hanya untuk pengguna aplikasi by.u. Kemudian mereka juga memberikan gratis kuota 30 GB selama 1 bulan untuk belajar di aplikasi Ruang Guru hanya untuk pengguna Indosat atau i3. Kesehatan mental selama pandemi COVID-19. Yang pertama, tetap berkomunikasi melalui media sosial. WHO mengubah istilah menjadi physical distancing agar kita tetap bersosialisasi. Yang kedua, membaca kisah pasien yang sudah sembuh. Yang ketiga, kurangi intensitas memantau berita COVID-19. 1 hari cukup tahu 1 update berita. Yang keempat, kelola stres dengan baik agar tidak memicu panik. Yang kelima, lakukan hal bermanfaat dan membuat bahagia seperti belajar di sekolah, online Ruang Guru, menonton film, atau berolahraga di rumah. Segera ke dokter bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona atau COVID-19 seperti yang disebutkan, terutama jika gejala muncul 2 minggu setelah kembali dari daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau berinteraksi dengan penderita infeksi virus corona. Bila Anda mungkin terpapar virus corona namun tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak